Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Jumpa lagi dalam program My Way, renungan singkat malam hari. Mari sebelum membaringkan diri untuk tidur, saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan, merenungkannya di dalam 1 Korintus 12 ayatnya yang ketiga. Begini firman Tuhan, "Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, 'Terkutuklah Yesus,' dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus." Tema renungan kita malam hari ini, hanya orang yang sudah dijamah oleh Roh Kudus yang mengakui Yesus adalah Tuhan. Cukup panjang tema kita ini, dan kita mengerti bahwa hanya mereka yang sudah dijamah, yang sudah menerima Roh Kudus, yang mengakui Yesus adalah Tuhan. Kalau kita melihat teks firman Tuhan ini cukup jelas bahwa hanya mereka yang sudah dijamah, yang sudah menerima atau yang sudah ada Roh Kudus, yang mengakui Yesus adalah Tuhan. Sebaliknya, bahwa tidak ada orang yang sudah ada Roh Kudus mengutuk Yesus. Tidak ada, kecuali mereka yang tidak ada Roh Kudus. Cukup jelas teks ini kalau kita membaca kembali. "Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, 'Terkutuklah Yesus.'" Artinya tidak ada seorang pun yang sudah memiliki Roh Allah, Roh Kudus berkata, "Terkutuklah Yesus." Tidak ada, kecuali mereka yang tidak ada Roh Allah di dalam diri mereka, yang tidak ada Roh Kudus dalam diri mereka, dapat menghina, dapat mengutuk, dapat mengolok-olok Yesus. Tidak heran Bapak Ibu kalau orang-orang yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mengolok, menghina, karena mereka tidak ada Roh Kudus. Cukup jelas Alkitab berkata, kalau memang mereka ada Roh Kudus, ada Roh Allah, tidak mungkin berkata demikian. Pasti mereka mengakui Yesus adalah Tuhan, mengakui Yesus adalah Juru Selamat, mengakui bahwa Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, cukup luar biasa pekerjaan-pekerjaan daripada Roh Kudus, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat bertobat dengan kekuatannya sendiri, dapat mengakui atau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kalau bukan melalui, kalau tidak dijamah oleh Roh Kudus. Sehingga kita sebagai orang-orang percaya, kita menyampaikan firman Tuhan, kita menginjili, kita memberitakan firman Tuhan.
orang itu bertobat atau tidak, mengakui Yesus Tuhan, itu bukan pekerjaan kita, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Maka daripada itu, apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita, kita lakukan. Selebihnya itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Kita orang percaya diyakinkan melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Dan jangan heran kalau ada orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, mengolok Tuhan Yesus. Mereka tidak percaya. Saya sudah singgung tadi bahwa itu dapat terjadi, mereka melakukannya karena mereka tidak memiliki Roh Allah, karena mereka tidak memiliki Roh Kudus. Beda dengan kita yang sudah percaya, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan yang membuat kita dapat mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bukan diri kita, melainkan Roh Kudus yang sudah menjamah, yang sudah menginsafi kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita terus belajar membaca firman Tuhan dan memohon kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus memberikan pengertian, pemahaman, supaya kita tahu apa maksud daripada firman Tuhan itu. Saya membaca 1 Korintus 12 ini ayat 3 bagian terakhir. Begini firman Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapak Ibu percaya sampai saat ini, itu bukan karena pekerjaan Bapak Ibu, itu bukan karena usaha Bapak Ibu, itu karena Roh Kudus. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Selamat malam, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.